menjelaskan materi yang berjudul tentang budaya resiko dan aspek fundamental manajemen risiko. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke slide yang pertama, yaitu pengertian budaya resiko. Nah, budaya atau peduli resiko ialah suatu pola perilaku semua personil pegawai dalam berinteraksi dan berpersepsi pada suatu organisasi yang mempertimbangkan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan dan cara melakukan pekerjaan secara berkelanjutan. Nah, di sini juga ada pengertian tentang budaya organisasi. Budaya organisasi ini nilai yang memiliki karakteristik tertentu karena setiap organisasi memiliki perbedaan mendasar antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Oleh karena itu, budaya organisasi tidak akan sama antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Perbedaan tersebut mengidentifikasikan bahwa budaya organisasi cenderung dibentuk oleh karakter manusia yang ada di dalam organisasi, terutama dari orang-orang yang mendirikan organisasi tersebut. Jadi, budaya itu banyak dibentuk oleh pendirinya dan selanjutnya berkembang sesuai dengan perubahan yang terjadi setiap dalam organisasi. Nah, masuk ke slide selanjutnya, yaitu ada tahapan pengembangan budaya resiko. Di dalam tahapan budaya resiko ini hendaknya dikembangkan sesuai dengan nilai organisasi dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai sasaran di seluruh jajaran organisasi. Di dalam proses pengambilan keputusan ini, di seluruh tingkatan organisasi, yang pertama itu berupa komitmen pimpinan untuk mempertimbangkan risiko dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya manajemen risiko. Yang ketiga, penghargaan terhadap mereka yang dapat mengelola risiko dengan baik. Dan yang keempat, pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi. Nah, kunci sukses sebuah organisasi adalah adanya manajemen yang berkualitas pada semua tingkatan struktur organisasi. Manajemen bisa didukung dan juga bisa dibatasi oleh organisasi yang mengelilingi dan mengawasi mereka. Sebagai pengambil keputusan di tingkat transaksi, mereka juga mengambil pekerjaan mereka dengan semakin baik apabila didukung oleh sebuah organisasi, sistem struktur, dan lain-lain yang juga harus baik. Selanjutnya, ada strategi pengembangan budaya peduli risiko. Dalam membangun budaya peduli risiko ini terdapat beberapa hambatan dalam menerapkan risk management culture. Yang pertama itu, risiko pada sektor publik seringkali masih dipandang sebagai sesuatu yang negatif, sehingga jika ditampilkan sebagai sesuatu yang formal dikhawatirkan akan memberi kesan buruk atau bahkan tumbuh resistensi yang kuat dan menghalangi sebuah untuk berbuat. Padahal jika resiko tersebut benar terjadi, maka dampaknya bisa jadi lebih buruk. Yang kedua itu, resiko dipandangi sebagai sumber pemborosan budaya. Meskipun pada umumnya pimpinan instansi menyadari bahwa biaya atau kerugian yang timbul akibat kegagalan dalam mengatasi atau memitigasi resiko yang harus ditanggung mungkin lebih besar. Nah, yang ketiga itu ada daya tarik terhadap potensi untuk melakukan penyimpangan yang menjurung kepada perbuatan fraud dianggap lebih memberikan kinerja yang besar sehingga mereka cenderung mengabaikan peringatan terhadap dampak resiko. Nah, adapun contohnya resiko penunjukan langsung dalam pemilihan penyediaan barang dan jasa mempunyai resiko terjadi kecurangan yang tinggi. Namun, justru cara penunjukan langsung banyak pilih oleh pembuat keputusan. Yang keempat ada tata kelola. Di dalam tata kelola ini, pemerintah yang lemah karena kontrol dari unit pengawasan, baik internal maupun eksternal, masih sangat lemah dan mudah dikompromikan.
Nah, di slide selanjutnya, di sini ada pun 5 langkah penting yang harus diperhatikan dalam merumuskan strategi pengembangan budaya peduli resiko yang mencangkup yang pertama itu komitmen. Komitmen pemimpin untuk menciptakan satu irama yang sama atau tone at the top. Yang itu artinya sebelumnya penerapan risk management culture ini akan diimplementasikan, maka harus ada komitmen bersama dari para pemimpin atau eksekutif. Pemimpinlah yang harus menjadi pendorong dan penggerak utama untuk memulai budaya peduli resiko. Selanjutnya, pimpinan-pimpinan dan pimpinan level menengah berperan pendidikan dalam mengkomunikasikan dan mempengaruhi perilaku karyawan atau pegawai dalam upaya untuk mengimplementasikan manajemen risiko tersebut. Nah, yang kedua, perlunya edukasi kepada seluruh stakeholder mengenai pentingnya melakukan manajemen risiko. Sampaikan pemahaman kepada mereka bagaimana potensi kerugian jika tanpa manajemen risiko. Lakukan workshop dan training manajemen risiko untuk pimpinan di berbagai level organisasi. Bahkan stakeholder ini lainnya seperti supplier dan partner. Hal ini juga supaya stakeholder ini yang terkait dengan organisasi, kita dapat melakukan manajemen risiko dengan standar yang sama. Yang ketiga ada knowledge that sharing, lakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat knowledge sharing ini mengenai manajemen risiko, di mana karyawan dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai manajemen risiko. Dan yang keempat itu ada kesinambungan dan konsistensi. Sesuatu aktivitas yang menjadi budaya jika dilakukan secara terus-menerus dan konsisten dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, agar risk management culture tercipta, maka harus terdapat komunikasi yang konsisten mengenai pentingnya manajemen risiko dalam aktivitas keseharian. Nah, sehingga orang yang akan konsisten ini dalam melakukan manajemen risiko dalam aktivitasnya. Dan yang kelima, ada ketepatan metode pengembangan manajemen risiko. Jika organisasi mengekspektasikan supaya orang-orang di dalamnya melakukan manajemen risiko, maka harus diciptakan suatu pendekatan yang jelas terhadap manajemen risiko. Prosedur harus didokumentasikan, disosialisasikan, untuk kemudian diimplementasikan dalam keseharian pengambilan keputusan ini. Nah, hal ini juga supaya jelas dan tidak terjadi kebingungan mengenai langkah apa yang harus diambil. Nah, adapun slide selanjutnya yaitu pengertian manajemen perubahan. Di dalam manajemen perubahan ini ada wujud pendekatan melalui suatu proses untuk mengubah individu, tim, dan organisasi yang berlangsung secara terus-menerus untuk memperbarui sebuah organisasi. Nah, di dalam manajemen perubahan atau bisa disebut juga change management sering dikaitkan dengan manajemen sumber daya manusia. Karena yang menjadi objek utama perubahan adalah sumber daya manusia atau change management ini dalam suatu organisasi umumnya dilakukan dengan perubahan kebijakan yang sederhana sehingga kebijakan yang kompleks dan berpengaruh terhadap perubahan organisasi. Nah, adapun slide selanjutnya yaitu tujuan manajemen perubahan. Di dalam tujuan manajemen perubahan ini ada 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perlunya perubahan di dalam organisasi. Di antaranya yang pertama itu untuk mempertahankan keberlangsungan hidup organisasi, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang.
Nah, selanjutnya yang kedua itu ada untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal. Sikap tenaga kerja, perubahan strategi, korporasi, perubahan teknologi dan peralatan dan lainnya. Serta di lingkungan eksternal, yang pertama itu perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan, pemerintah, teknologi, dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, untuk memperbaiki efektivitas organisasi agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi organisasi. Nah, selanjutnya masuk aja kita ke slide berikutnya, yaitu tentang ada tipe perubahan terdiri dari 3 tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. Di dalam 3 macam perubahan ini, yang pertama itu ada perubahan rutin. Nah, yang dimaksud perubahan rutin ini di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Nah, yang kedua ada perubahan peningkatan. Di dalam perubahan peningkatan ini yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga ada perubahan inovatif. Nah, di dalam perubahan inovatif ini yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Dan pada dasarnya tidak ada satupun pendekatan yang sesuai untuk manajemen perubahan. Metode yang digunakan juga untuk komunikasi, kepemimpinan, dan koordinasi kegiatan harus sesuai dalam menemukan kebutuhan masing-masing situasi perubahan. Nah, adapun slide selanjutnya yaitu tentang tingkatan manajemen perubahan dalam organisasi. Sepertinya yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa secara umum change management itu merupakan upaya untuk menata dan mengelola organisasi ke arah yang diinginkan, sehingga dalam sebuah organisasi terdapat beberapa tingkatan manajemen. Nah, di dalam tingkatan manajemen ini, manajemen perubahan ini diantaranya yang pertama itu ada perubahan individu. Nah, di dalam perubahan individu ini, tingkatan ini adalah yang paling dasar dalam sebuah proses change management. Di setiap individu di setiap individu memang selalu dan akan mengalami perubahan. Namun, perubahan tersebut tidak secara otomatis ke arah yang diinginkan. Disinilah peran pimpinan organisasi untuk mengatur arah perubahan individu agar sejalan dengan tujuan organisasi. Sehingga di dalam change management ini, di sini bisa dikaitkan dengan ilmu psikologi, di mana pimpinan akan berorganisasi, memahami perilaku individu, sehingga dapat menentukan perubahan seperti apa yang layak untuk dirinya. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada perubahan organisasi. Di dalam perubahan organisasi ini, pimpinan harus memastikan sumber daya mana yang perlu berubah untuk kepentingan, keberhasilan proyek, dan upaya perubahan seperti apa yang harus dilakukan untuk tujuan tersebut. Nah, yang ketiga ada perubahan kemampuan organisasi. Pada tingkatan ini, change management berperan secara langsung untuk mengelola organisasi agar secara efektif mampu beradaptasi dengan perubahan dunia atau lingkungan organisasi dan kemungkinan bisa lebih kompleks secara mencakup segala aspek organisasinya. Adapun kesimpulannya dari materi yang saya bacakan ini, yang dapat diambil dari materi ini adalah setiap organisasi menghadapi ketidakpastian dalam pencapaian visi, misi, dan tujuannya, dan tidak setiap organisasi siap menghadapi ketidakpastian ini. Daya tahan organisasi terhadap resiko akan tergantung pada bagaimana organisasi tersebut mempersiapkan diri secara sistematis terhadap eksposur resiko yang mungkin dihadapi.
Dan kekuatan yang paling fundamental adalah terciptanya budaya resiko di mana organisasi sudah secara otomatis dan menyeluruh menerapkan pengambilan keputusan yang berbasis resiko serta menyatukan keseimbangan antara lain resiko dan pengendaliannya dalam setiap proses bisnis organisasi. Nah, itulah video penjelasan tentang materi manajemen resiko. Semoga bermanfaat untuk kita semua. See you next video. Bye bye.